Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putu Sasmita Divaina Prameswari dengan NIM 2270121069 dari SGD 14. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ekspresi gen melalui animasi video. Yuk ditonton videonya. Dadah! Jadi seperti yang kalian lihat, yang buletan pink pada video menit awal itu adalah suatu sel, di mana sel terdapat di dalam makhluk hidup dan merupakan unit dasar dari suatu makhluk hidup. Di dalam sel ini tentunya ada nukleus, di mana nukleus adalah inti dari suatu sel. Nah, setelah kita masuk ke dalam nukleus ini, nah, kalian juga bisa lihat di dalamnya ada kromosom, yang dimana kromosom ini mengandung untayan panjang gen. Dan di dalam gen ini terdiri dari DNA, di mana DNA itu adalah dapat membuat protein. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang ekspresi gen yang ada transkripsi, translasi dari DNA ini. Kita lanjutin nonton videonya ya. Nah, lalu kalian bisa lihat di videonya ada bagian kuning-kuning yang tidak beraturan. Itu bisa disebut juga dengan RNA polimerase, yang dimana untayan rantai DNA ini masuk dan menempel pada RNA polimerase. Dan rantai double helix setelah menempel akan membelah dua atau memisah menjadi rantai bagian atas dan juga rantai bagian bawah. Kalian bisa lihat yang awalnya dia bergulung-gulung-gulung, saat menempel dia bisa memisah antara bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi setelah rantai double helix masuk dan membagi dua bagian atas dan bagian bawah, datanglah nukleotida mRNA dari luar ke dalam untuk mengikat nukleotida DNA, yang dimana dia mengikatnya pada bagian bawah dan juga sesuai dengan kode genetik. Dan hasilnya bisa dibilang sebagai mRNA, yaitu messenger mRNA, yang bisa disebut juga sebagai pembawa informasi. Dan aktivitas ini, proses ini bisa disebut dengan proses transkripsi. Jadi dari awal tadi, dari yang masuk mRNA, rantai double helix masuk ke RNA polimerase, itu bisa disebut sebagai jalan cerita dari transkripsi. Setelah proses transkripsi ini terjadi, mRNA pergi meninggalkan nukleus dan berenang bebas seperti yang ada di video. Dia meninggalkan nukleus dan berenang bebas menuju ribosom di cairan sitoplasma. Jadi dia bergerak bebas menuju ribosom. Nah, kalian bisa lihat juga di lanjutan videonya, di sana udah terlihat ada salah satu ribosom bertemu dengan ribosom lainnya dan mereka menyatu dan mengikat mRNA dan juga langsung membaca pesan dari mRNA, yang dimana di sana juga ada tRNA. Jadi tRNA ini ada terdapat 20 jenis asam yang bisa disebut dengan asam amino, dan juga tRNA ini mengandung 3 nukleotida, bisa disebut sebagai antikodon. Jadi tRNA masuk ke dalam ribosom.
dan mRNA akan membaca antikodon yang dimiliki oleh tRNA dengan cara pengikatan secara triplet. Jadi itu terus-terusan berulang yang mRNA membaca antikodon tRNA terus seperti itu secara triplet. Lalu setelah itu dengan adanya proses ini terjadinya pelepasan asam amino yang dimiliki oleh tRNA yang dimana akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Jadi tRNA itu memiliki asam amino, dia lepas satu setelah dibaca oleh mRNA, dibaca lagi, lepas lagi yang lain, lepas lagi yang lain, akhirnya mereka menjadi satu yang dinamakan dengan polipeptida. Setelah polipeptida ini berkumpul dan menyatu, bisa menyebabkan keluar dari ribosom, yang dimana bila keluar dari ribosom ini sudah dinamakan dengan proses translasi. Jadi karena dia menempel satu, akhirnya dia menempel terus-terusan, jadi akhirnya dia bisa keluar dari ribosom, dan inilah yang disebut dengan translasi. Jadi setelah polipeptida keluar dari ribosom ini, dia berenang-renang bebas, lalu lama-kelamaan akan menjadi satu dan melipat menjadi satu bagian yang menyatu, dan dia mengeras juga, jadi bisa disebut protein. Jadi setelah dia berenang-renang menjadi satu, keras, dan itulah disebut dengan protein. Nah, sekian dari video dan penjelasan yang saya dapat berikan mengenai ekspresi gen dari animasi video. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang tidak sesuai. Saya ucapkan terima kasih. Dadah semua.